aja teman-teman, karena kalau kita play lagu nanti copyright claim, jadi makanya cuma bisa direkam. Mumpung gara-gara ini saya jadi nyalain juga nih, jadi ya nih, mumpung saya, oh iya, gue belum di-record dia nih. Ya, jadi teman-teman yang mau lihat buat firman-firman minggu lalu, bisa dicek aja di Abel of Youth KBC juga. Next slide. Dan tentunya kita juga yang hari Minggu ya bisa cek langsung di Abel of Jamblang KBC. Hari Minggu dia juga ada ibadah, doa malam juga ada ibadah, bahkan video SPK juga ada di sini juga, teman-teman. Next slide. Dan hari ini kita sambut buat pembicara kita yang sudah lama nggak lihat, sudah lama dia sudah melayani di sini. Kita kasih ini dong, reaction lah, tepuk tangan gitu biar menggasap. Kita sambut speaker kita buat hari ini, Cico. Aduh. Silakan Cico. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom guys. Oke, semangatnya mana dong, anak youth? Wih. Kalau gue bilang anak youth, kalian jawab aduh. Anak youth KBC. Aduh. Oke, ya thank you ya buat kesempatan yang kembali dipercayakan buat gua udah lama sekali gua nggak sampein firman di ibadah youth. Yes. Terakhir dulu namanya masih PUM, sekarang udah berkembang jadi youth. Wow, luar biasa, dan partisipannya sekarang udah makin banyak, makin bertumbuh ya. Dulu masih kecil-kecil kayaknya ya, sekarang mungkin ada yang nggak kenal sama saya ya. Siapa enggak kenal? Ya, kalau ada yang nggak kenal, saya perkenalkan diri, nama saya Joy, dan kita juga ada pelayanan di KBC sama di Prophetic ya, dan apa lagi ya? Ya udah itu aja sih perkenalan, dan salam kenal buat kita semua ya. Oke? Salam kenal. Oke. Yuk langsung aja kita buka firman Tuhan kita saat ini. Gue diberikan tema bulan Oktober tuh melakukan kehendak Tuhan, benar ya? Melakukan kehendak Tuhan di Matius pasal 7 ayat 21. Sub temanya tuh ada back to the original plan, yaitu di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, tahu nggak? Udah tahu lah ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 gue bacain. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, teman-teman, di Roma 12 ini Tuhan itu menghendaki supaya kita itu tidak serupa dengan dunia. Amin. Ya dong, kita kan anak-anak Tuhan, harusnya anak-anak Tuhan ya enggak sama dengan anak-anak yang ada di dunia, ya kan? Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang terlahir dari benihnya Tuhan sendiri gitu. Meskipun sama-sama kita punya satu nenek moyang, tapi kepercayaan kita itu yang menentukan kualitas anak-anak Tuhan apa kualitas anak-anak dunia gitu. Nah, teman-teman, gue di dalam hal ini gue mau belajar dari satu tokoh yang bernama Timotius gitu. Teman-teman tahu Timotius? Pernah dengar sosok Timotius di Alkitab ya? Kita baca dulu deh kalau gitu Timotius di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Bacanya gimana nih, Ter? Satu-satu apa dibaca sampai habis aku? Lu mau ngajak baca? Bentar. Bentar. Baca. Satu-satu ya. Kan ada berapa ayat tuh sampai 16 nih? Sampai 16. Gini teman-teman, kalau ada yang bisa baca, teman-teman tolong nyalain kamera dong, please. Jadi kita bisa pilihin siapa aja yang bisa bantu baca
Sama-sama ya teman-teman. Nanti Koko bantu pilihin buat yang siapa aja yang bisa nyalain. Untuk saat ini ada urutannya Cijoy, Koteri, Jun, Gledy, Erika, teman-teman. Jadi itu masih flow-nya saat ini masih berlima ya. Jadinya ya. Jadi tolong nyalain kamera ya biar kita bisa bantu sama-sama buat baca firman ini. Jadi Cijoy baca dulu yang ayat pertama, silakan. Baca 3-3 aja kali, 3-3 ya. Oh ya, boleh. Oke. Kakak kan rekan kita 5 orang ya, udah 3-3 aja. Yang terakhirnya baca 4 berarti. Oke. Oke. Semuanya sudah dapat? Udah di layar kok, udah di layar. Suaranya? Udah di layar. Oke. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Lanjut, Jun. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lanjut, Gledy. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Erika 12-13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. 14, 15, 16. Vincent, hajar, Chan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Amin. Lanjut, Ci. Oke, amin. Ya, teman-teman kita udah baca tadi firman Tuhan yang di 1 Timotius ya. Kalau ada yang belum tahu Timotius, dia adalah seorang murid dari Paulus. Jadi kita tahu Paulus itu adalah rasulnya Tuhan pada zaman Perjanjian Baru, dan Timotius ini adalah salah satu muridnya si Paulus gitu. Timotius ini dia ini masih muda gitu, masih muda. Mungkin sama seperti umuran-umuran kita lah kali gitu ya kan. Yang penting dia masih anak muda, masih begitu semangat dia dalam mengikut Tuhan. Kenapa dia bisa semangat? Karena dia memberikan dirinya untuk diajar sama firman Tuhan gitu. Teman-teman, hari-hari ini ketika kita diajar sama firman Tuhan, adakah kita punya hati? Kadang-kadang kita nggak punya hati untuk kita mau diajar sama firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sudah, wah firmannya udah gitu-gitu aja. Firmannya gue juga udah tahu nih bakal arahnya ke sini gitu. Tapi tahukah teman-teman, ketika kita mau menerima firman Tuhan untuk diajar, maka kehidupan kita itu akan berbeda dari orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, teman-teman, si Timotius ini dia punya mamanya itu namanya Eunike, dan neneknya itu adalah Louis gitu.
mamanya dan neneknya ini juga sangat berperan besar di dalam perkembangan tumbuh kembang keimanan dia dalam mengiring Tuhan gitu. Jadi dia dikelilingi sama orang-orang yang takut akan Tuhan, dikelilingi sama orang-orang yang mengajar hidupnya berjalan kepada Tuhan gitu. Nah, teman-teman yang ada di tempat ini yang ikut Zoom saat ini, teman-teman kita bersyukur ya. Teman-teman, gue lihat teman-teman ini masih muda, masih begitu belia gitu ya, sudah sangat semangat di dalam mengikuti ibadah Zoom. Kalau gue ingat zaman gue dulu waktu saya masih umuran SMP, SMA gitu ya, kalau umpama ibadah gitu, ibadah tatap muka tuh seneng banget gitu, seneng banget ibadah tatap muka. Tapi seandainya sekarang umpamanya ibadah online begini belum tentu kali gitu ya orang bisa sesemangat itu gitu ya. Dan kalau teman-teman bisa hari ini bisa ikut beribadah ibadah online, itu adalah satu hal yang luar biasa yang kalian itu berarti dalam hati kalian itu punya hati untuk mau bertumbuh dan berkembang di dalam firman Tuhan. Dan gue sangat bangga sekali melihat kalian gitu ya, kalian begitu antusias, ya luar biasa sekali gitu. Nah, oke, next. Jadi singkat cerita, si Timotius ini adalah seorang anak muda yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan dia mau diajar sama firman Tuhan. Nah, teman-teman, ada dalam firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, ada 3 poin yang gue dapet, dan gue mau setiap kita juga diberkati oleh poin yang kita dapat bersama-sama hari ini, yaitu bagaimana kita bisa supaya hidup kita ini tidak serupa dengan kita anak-anak Tuhan ini, nggak serupa dengan anak-anak dunia gitu, ya kan? Dan ada yang pertama kita lihat di ayat ke-6. Ayat ke-6 di situ dikatakan, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang pertama, kalau kita supaya kita itu nggak serupa dengan dunia ini, kita itu harus terdidik dalam iman dan ajaran sehat gitu. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi hari-hari ini sangat pesat gitu ya. Tadi aja Koteri aja bilang ngajak games ya, ngajak ikut join games saja, gua aja kelabakan nggak tahu ya kan. Itu membuktikan bahwa perkembangan teknologi hari-hari ini tuh sangat cepat gitu ya. Kalau kita nggak mengikuti perkembangannya, maka kita akan terlambat gitu. Kita akan ketinggalan gitu, ketinggalan dari orang-orang yang akan melesat jauh gitu. Nah, teman-teman, perbedaan coba kita pikirin. Zaman dulu sama zaman sekarang itu beda perkembangan teknologinya. Dan mainan anak-anak zaman dahulu juga sama sekarang tuh sangat berbeda sekali gitu. Kalau dulu zaman kami masih kecil gitu ya, mainnya tuh main petak umpet gitu. Main karet gitu-gitu ya. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang beda mainnya. Ada juga sih main petak umpet gitu ya, tapi petak umpet main gadget gitu, petak umpet dari orang tuanya kali gitu ya kan, supaya orang tuanya nggak lihat anaknya ini sedang main games atau main apa di handphone gitu kayak gitu. Nah, ini menandakan bahwa perkembangan zaman dulu dan sekarang itu memang berbeda, dan kita itu perlu menyikapi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda, kita sebagai anak Tuhan yang berhikmat, kita harus bisa menyikapi perkembangan ini dengan benar gitu. Ya kan? Informasi juga banyak yang kita terima setiap hari. Kita perlu menguji setiap informasi yang kita dapat gitu ya setiap hari, apakah hal itu berdampak kepada iman dan kerohanian kita gitu. Ya kan? Nah, karena teman-teman tahu nggak, iblis itu setiap hari, setiap saat itu dia bekerja sangat keras
untuk menggoyahkan iman kita gitu. Ya, bayangin aja kalau kita bekerja ya. Kalau kita bekerja mungkin sanggupnya 8 jam gitu dalam sehari gitu. Itu aja udah capek ya kan. Udah lelah dan butuh istirahat gitu. Dan pastinya sangat menguras tenaga gitu. Tetapi bayangin teman-teman, iblis itu bekerja selama 24 jam dalam sehari, dia tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Dia itu bekerja buat apa? Dia itu bekerja buat untuk melemahkan, menggoyahkan, menghancurkan iman setiap anak-anak Tuhan gitu. Makanya dalam hal ini tuh kita perlu waspada gitu. Kita anak-anak Tuhan itu perlu waspada. Kalau kita nggak waspada, kita bisa terjebak. Kita bisa terjebak dengan setiap perangkap yang dipasang oleh si iblis ini gitu ya. Nah, perangkapnya apa aja? Bisa aja dengan hobi kita, bisa aja dengan lewat mata kita setiap hari, umpamanya kita pengennya apa gitu ya. Bisa aja lewat kegemaran kita suka makan gitu. Bisa aja gitu, makan berlebihan, mata suka shopping berlebihan, hobi suka main berlebihan, main handphone suka berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan sehingga menyita waktu kita untuk waktu kita bersama dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang sudah nggak sehat lagi gitu. Nah, teman-teman, bacaan hari ini kita nih harus diperintahkan untuk kita itu belajar untuk terdidik dalam iman dan ajaran sehat gitu. Dalam iman, ajaran-ajaran, setiap ajaran-ajaran yang masuk kepada kita, kita harus lihat apakah itu berjalan atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Gitu. Kadang-kadang informasi yang kita dapat itu berbeda dengan enggak sejalan dengan firman Tuhan gitu. Bisa aja itu kadang-kadang mungkin bisa aja orang bilang berbohong itu untuk kebaikan itu boleh kayak gitu ya kan. Padahal sebenarnya firman Tuhan nyata-nyata bilang berbohong itu nggak boleh gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh perlu kita waspadai gitu ya. Perlu kita waspadai supaya ajaran-ajaran yang masuk kepada kehidupan roh dan jiwa kita itu menjadikan kehidupan roh kita dan jiwa kita itu menjadi sehat gitu. Sehingga iman kita juga diajar semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin tidak mudah tergoncangkan oleh rupa-rupa dunia ini. Ya. Oke. Teman-teman, artinya kita dididik artinya apa? Artinya kita itu memberi makan gitu. Dalam bahasa aslinya memberi makan dengan apa? Memberi makan dengan firman Tuhan tentunya. Nah, hari-hari ini teman-teman coba kita cek dalam hidup kita. Kita lebih banyak memberi makan kehidupan roh kita ataukah daging kita gitu. Memberi makan daging umpamanya dengan memberikan kenyamanan bagi daging kita gitu ya. Contoh umpama siapa teman-teman di sini yang sudah ikut Koramdeo atau ikut kompak? Ada yang udah ikut kompak? Aduh dong, coba kasih reaksi lah yang udah kompak sama Koramdeo. Siapa aja yang sudah bergabung dalam kompak? Raise hand lah, raise hand. Aku, Raise hand. Januar, siapa lagi? Vincent, Raise siapa hand. lagi? Raise hand. Ayo kita lihat raise hand. Iya, raise hand. Willy Johnson. Oke. Banyak. Nah, itu adalah satu langkah yang bagus, teman-teman. Satu keputusan yang kalian ambil itu yang sangat bagus untuk bisa mendidik iman kalian, membawa ajaran-ajaran itu masuk ke dalam kehidupan rohani kalian gitu. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin situasi gini? Aduh, udah mau kompak nih. Kompak kalian setiap hari nggak? Enggak, seminggu mungkin 2-3 kali. Oh, seminggu mungkin 2-3 kali gitu ya. Oke, gue sharingin yang pengalaman gue aja deh ya. Kalau kami itu kompak setiap hari, teman-teman. Jadi kadang-kadang waktunya, ya nggak setiap hari, Vincent. Oke, siap. Kadang-kadang waktunya biasa jam 6 gitu ya. Kadang-kadang kalau umpama kita lagi nggak bisa,
kita atur jadwal janjian jam 2 apa jam 9 malam gitu. Nah, teman-teman tahu nggak kendalanya ketika mau ikut kompak itu males, teman-teman. Males kenapa? Karena kita itu lebih suka dengan apa namanya? Lebih suka dengan aktivitas yang apa? Memanjakan keinginan daging kita gitu. Contohnya apa? Nonton, ya kan? Contohnya berleha-leha, bermales-malesan, duduk main handphone, lihat scroll apa di IG gitu ya, scroll Facebook. Nah, game, nah Vincent tuh game Cici, dia bilang iya benar. Kadang-kadang gue juga main game. Pokoknya yang bersifat ada megang handphone atau lihat TV atau pergi ke mall atau pokoknya segala sesuatu yang mengenakan daging lah gitu ya kan. Nah, udah tiba nih waktunya mau kompak nih. Aduh, bentar lagi mau kompak nih. Aduh, gue lagi begini. Ada aja halangannya. Ada aja yang membuat kita itu agak males gitu. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang bagus gitu ya. Kalau kita mau supaya mendidik iman kita, mendidik ajaran kehidupan roh kita harus mendisiplinkan daging kita juga gitu. Enggak hanya roh kita kan penurut lebih gampang gitu ya kan. Daging kita ini yang harus kita disiplinkan, teman-teman. Nah, kadang-kadang kalau udah mau kompak, aduh males gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, ketika kita sudah memang males tapi harus kalian paksa. Nah, jadi Cici kasih tahu tipsnya lah gitu ya. Kasih tahu sedikit supaya teman-teman juga bisa belajar gitu. Memang awalnya kita males gitu, tapi harus dipaksa gitu, harus dipaksa. Jangan ada banyak alasan, jangan ada menunda-nunda. Dan seandainya kalian memang benar-benar bentrok waktunya dengan kepentingan yang agak penting gitu ya. Kalian bisa atur waktu lagi gitu. Tapi hari itu kalian nggak boleh lepas gitu. Hari itu jadwalnya kompak, jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai lost control sehingga membuat hari itu tuh bolong kompaknya gitu. Jangan gitu. Jadi kalian harus paksain diri kalian ikut gitu. Meskipun sebenarnya daging kalian nggak mau gitu. Karena apa? Ketika kalian sudah ikut, kalian menundukkan keinginan daging kalian, maka roh Tuhan itu, roh Allah itu akan memerdekakan kalian, akan membuat hati kalian itu semakin membara gitu. Ketika kalian udah memaksakan daging kalian nih, ikut kompak gitu. Dan saat itu udah mulai buka Zoom kompak, kalian ikut gitu. Dan gue percaya ketika kalian sudah ikut berjalan 1 menit, 2 menit, 5 menit dan seterusnya sampai selesai, akan ada sesuatu yang baru yang pastikan kalian diberkati rohnya kalian gitu. Terkecuali kalian menolak untuk menerima berkat itu gitu, ya kan? Tapi gue percaya ketika kalian sudah membuka hati, ketika kalian sudah mau join, berarti kalian sudah membuka hati untuk firman Tuhan itu masuk untuk mengubahkan kalian gitu. Begitu juga dengan ibadah online hari ini gitu. Gue percaya kalian tuh banyak kesibukan lah pasti anak muda ya kan. Yang ada sudah punya pacar mau pacaran Mama gitu. Contoh ya. Kemudian yang lagi gamesnya lagi seru-seru nih. Waduh, lagi nggak bisa ditinggalin Cijoy Mama gitu. Nanggung nih, kadang-kadang kan gitu ya kan. Kalau nggak ada pekerjaan yang mepet banget yang mesti dikerjain gitu. Nah, tapi ketika ya yang lagi maraton, ya yang lagi maraton, aduh, gue mesti ikut nih. Kalau enggak ya nggak ada kesempatan datang lagi gitu. Kalau enggak gimana gue mau bugar gitu ya kan. Nah, teman-teman, kalian harus mendisiplinkan diri kalian untuk kalian itu untuk kalian itu roh kalian diajar gitu. Diajar sama firman Tuhan gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian daging kalian sudah sudah bisa diatur gitu ya, bisa
bisa diajak untuk tunduk kepada maunya kalian, itu akan sangat gampang gitu untuk kalian masuk dalam segala terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kalian gitu. Nah, jadi penting ya kalian untuk diberi makan oleh setiap kebenaran firman Tuhan setiap hari gitu. Setiap hari juga nih harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat, sangat mendidik, sangat bisa mengubahkan hidup kita. Jadi kita itu setiap hari kita nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman mulai bosan baca firman Tuhan, saya anjurkan supaya teman-teman jangan pernah lepas gitu ya kan. Ya, meskipun kalian tidak mengerti, tetap aja baca firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya disiplin dalam membaca firman Tuhan itu nggak lepas gitu. Kalian tetap setiap hari, taat setiap hari. Karena gue percaya setiap firman yang sudah kita baca, itu nggak akan pernah sia-sia. Suatu saat kita akan terngiang-ngiang ketika kita ada dalam situasi masalah yang membuat kita nggak sanggup, firman Tuhan itu akan mengiangkan kepada kita. Dan membuat pikiran kita kembali jernih, membuat jiwa kita ini kembali tenang, membuat jiwa kita ini menjadi bijaksana kembali gitu. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Kita kita terdidik dalam iman dan ajaran sehat. Oke, yang kedua di ayat yang ke-8 dibilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oke. Jadi yang kedua bagaimana kita bisa supaya tidak serupa dengan dunia ini, kita harus melatih diri kita untuk kita beribadah. Tadi ada sedikit gua singgung gitu ya. Kita teman-teman beribadah hari ini, itu ada satu keputusan yang bagus buat kalian, untuk kalian mendisiplinkan diri kalian, gue bilang gitu. Nah, teman-teman, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa? Karena ayatnya tadi yang ke-8 bilang, ibadah itu berguna, kata firman Tuhan, dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu kita adalah anak Tuhan yang dimerdekakan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak terikat oleh dosa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus naik, tidak akan pernah turun gitu. Dan kita adalah orang-orang yang bijaksana daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Artinya ketika kita terus berada dalam hadirat Tuhan, kita terus berada dalam suatu ibadah gitu, kita akan menjadi anak yang lebih bijaksana dibanding kita tidak ada di dalam sebuah ibadah gitu. Nah, teman-teman, apa beribadah artinya? Kita itu artinya itu kehidupan yang saleh menurut ajaran agama. Kesalehan menunjuk kepada ketaatan pada Injil dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi beribadah artinya tuh bukan kita seperti beribadah datang gereja gitu ya, bukan seperti kita yang Zoom online ibadah hari ini gitu, bukan beribadah dalam artian itu dalam firman ini, tapi itu tuh melatih diri kita tuh menuju kepada yang namanya satu kesalehan. Nah, beda ya. Kalau beribadah dalam arti kebaktian itu bukan ini, tapi beda katanya gitu. Kalau dalam yang ini ya, yang di firman Tuhan ini. Jadi Paulus itu mengingatkan supaya kita itu beribadah dalam arti itu kita membawa jiwa kita, roh kita ini menuju kepada satu kesalehan gitu. Saleh artinya apa? Artinya tuh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hidup yang ada di dalam jalurnya Tuhan gitu. Hidup yang tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, selalu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri gitu. Memang ketika kita di dunia ini kita menjalani hidup sendiri umpama kayak gitu, tetapi perlu kita ingat gitu, setiap keputusan,
setiap perkataan, ya setiap perbuatan yang kita lakukan kita harus berdasarkan kehendak Tuhan gitu ya. Berdasarkan atas maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dia adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang bebal gitu. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan, perkataan, perbuatan yang kita lakukan. Termasuk dalam cara berpikir gitu ya. Berpikir seperti Tuhan berpikir, melihat seperti Tuhan melihat, berkata-kata seperti yang Tuhan teladankan kepada kita. Kalau kita di sini kan kita biasa olahraga, di sini kan ada lapangan olahraga, main basket sama anak-anak SMP, SMA gitu ya. Cowok-cowok, anak-anak SMP, SMA, mereka banyak sekali menggunakan kata-kata yang sia-sia gitu. Umpama sensor gitu ya. Sensor gitu ya kan. Kayak gitu mereka setiap hari gua mendengar mereka tuh berkata-kata seperti itu terus gitu. Perkataan yang sama sekali nggak membangun diri mereka sendiri gitu. Hanya buat apa? Hanya buat keren-kerenan aja gitu. Nah, teman-teman, kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau terlihat seperti anak-anak yang bodoh, yang tidak berhikmat gitu. Kita melakukan sesuatu tuh bukan buat keren-kerenan di mata dunia, tapi keren-kerenan di mata Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Kita hidup yang berbeda. Engkau berkata-kata yang bisa membangun orang. Berkata-kata yang bisa membuat orang itu kembali bersemangat gitu. Bukan malah menjatuhkan. Amin. Oke, yang kedua itu melatih diri kita beribadah. Waktunya sudah 5 menit ya. Udah habis ya. Oke. Gue cepet aja. Yang ketiga, kita itu menjadi teladan, teman-teman. Di ayat yang ke-12, dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman tahu nggak? Orang hebat itu banyak ya di dunia ini ya. Tetapi dunia butuh orang-orang yang apa? Dunia butuh orang-orang yang punya teladan yang baik, teman-teman. Nah, suatu ketika ada seorang seorang uskup ya, seorang uskup Anglikan, gue baca ketika dia masih muda, dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia sih bikin puisi gitu ya, tapi dia berkata-kata kepada dirinya dalam puisi itu. Dia bilang ketika dia muda, dia pengen mengubah seluruh dunia, dia bilang. Nah, tapi akhirnya dia menyadari betapa sulit mengubah dunia itu. Sehingga dia kembali memutuskan untuk, ya udah, karena gue nggak bisa mengubah dunia, gue mau mengubah negara aku aja, dia bilang gitu. Nah, akhirnya maka dia putuskan mau mengubah negara dia bilang. Nah, kemudian beriring sejalannya waktu, kemudian dia menyadari lagi bahwa dia nggak bisa mengubah negara dia. Kemudian dia perkecil lagi keinginannya, dia bilang dia mau mengubah kota dia bilang. Kota di mana dia ada, dia mau ubah, dia bilang. Nah, tapi tetap aja nggak bisa. Kemudian dia perkecil lagi, dia mau mengubah keluarga dia sendiri, dia bilang gitu. Nah, hingga akhirnya dia menyadari bahwa tetap dia nggak bisa mengubah keluarganya. Kemudian setelah dia tua, akhirnya dia sadar gitu bahwa satu-satunya yang bisa dia ubah adalah apa? Adalah diri dia sendiri, teman-teman. Diri dia sendiri yang bisa dia ubah. Dia nggak bisa mengubah orang lain, mengubah keluarganya nggak bisa, apalagi merubah kota, apalagi merubah negara, apalagi merubah satu dunia ini gitu. Nggak bisa sama sekali gitu. Tapi teman-teman catat baik-baik. Ketika dia bisa mengubah dirinya sendiri, teman-teman. Nah, ketika dia bisa mengubah dirinya sendiri, otomatis orang akan melihat dia. Otomatis orang akan melihat cara dia hidup seperti apa. Cara dia ngomong seperti apa. Cara dia berpikir kayak apa. Cara dia bertindak, cara dia memutuskan sesuatu itu seperti apa gitu. Orang bisa belajar dari dia. Nah, ketika orang bisa belajar dari dia, keluarganya melihat teladan yang dia berikan,
keluarganya bisa berubah. Ketika orang dia di lingkup kerja, melihat teladan dia, orang bisa berubah gitu. Lama-lama makin banyak orang yang diubahkan, maka semakin banyak ruang lingkup yang bisa diubahkan di dalam kota, dalam keluarga, dalam kota, dalam negara, bahkan kalau dia bisa menjangkau dunia bisa diubahkan. Jadi semua itu mulai dari diri dia sendiri. Nah, teman-teman, gue mau ingatin kepada setiap kita dan kepada saya juga gitu, setiap kita semua yang ada berikut beribadah hari ini. Teman-teman, apa langkah yang harus kita ambil? Mulai dari diri kita sendiri. Kita mau menjadi teladan. Amin. Teladan bagi diri kita sendiri. Disiplinkan dirimu. Latih dirimu beribadah. Buat dirimu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan muluk-muluk aja, mulai dari hal yang kecil aja gitu. Mulai dari hal yang kecil satu persatu, maka setiap hari kita lakukan, maka lama-lama kita akan tersadar, lama-lama kita akan kaget gitu. Ternyata gue sudah sejauh ini perubahannya gitu. Dan orang lain juga diberkati oleh hidupmu. Nah, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini, teman-teman? Itu ada di tangan kalian sendiri. Tangan yang Tuhan berikan ini adalah tangan yang bisa engkau pakai untuk memberkati orang, ataukah bisa engkau pakai untuk mengutuk orang. Jadi itu pilihan ada di tangan kalian. Pastikan kalian harus memakai tangan ini untuk hal yang bisa memberkati orang lain. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sekian firman Tuhan dan kita mau tutup dalam doa. Udah lewat ya jamnya ya. Oke lah kalau kita. No problem, Ci. No problem. Oke, udah ya. Firman Tuhan kita sore hari ini kita sama-sama diberkati. Saya juga diberkati oleh firman Tuhan yang sudah saya bawain gitu ya. Meskipun saya yang bawain, tapi Roh Kudus juga mengiang-ngiangkan firman itu dalam diri saya. Karena setiap hari kita itu belajar untuk berubah ya. Kita setiap hari kita jangan pernah jemu-jemu untuk kita belajar untuk dalam mengubah roh kita, jiwa kita ke arah yang lebih baik. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, menjadi anak-anak muda di akhir zaman ini bukan satu hal yang gampang bagi kami Tuhan. Ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan yang menggoda di depan kami, begitu banyak tantangan di depan kami Tuhan. Yang seakan-akan ingin menjatuhkan kami anak-anak muda Tuhan. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Kami membutuhkan Engkau berjalan setiap hari bersama dengan kami. Menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Engkau mendidik kami Tuhan kepada ajaran-ajaran-Mu Tuhan. Kami mau mendisiplinkan diri kami. Beribadah di dalam Engkau Tuhan, dan kami Tuhan hidup kami mau menjadi teladan bagi orang lain. Dimulai dari diri kami sendiri Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mendengar setiap isi hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan. Ini kami, utuslah setiap kami anak-anak-Mu, ubahlah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu masuk dalam hati kami. Firman-Mu terus Engkau ngiang-ngiangkan. Firman-Mu terus Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan dan mengubahkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Diberkatilah Engkau dalam setiap apa yang Engkau kerjakan. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Amin.
you. Teman-teman boleh kita sama berikan thank you buat Cijoy ya. Kasih reaction aja lah ya. Thank you Cijoy. Thank you teman-teman. Nah, mungkin untuk kita share Cijoy di sini kita sama teman-teman kamera yang kita biasa kita foto dulu sebentar. Ini lagunya ini kecilin dikit. Lagunya kecil dikit ya. Oke, kita nyalain kamera teman-teman, kita foto sebentar. Kita foto terus, setiap minggu kita foto. Rekaman video. Di YouTube ya teman-teman. Jadi nggak bisa lihat. Oke, masih belum lihat semuanya. Ada coba nyalain lagi kamera. Ada Laura, Valencia, Nathan, Aurelia, Melvin, Marcel, Sierra, Kini, Alvin, Leo, dan Johnson. Kita boleh nyalain kamera dulu. Tidak foto. Tuh Cijoy, lu bisa lihat tuh Cijoy ya. Dia pakai keyboard ya, lu jadi nggak kelihatan. Nanti fotonya gue bagi. Ada lagi siapa lagi yang mau nyalain kamera teman-teman? Livia. Gue mute dulu punya Cijoy, sorry gara-gara suaranya seru-seru. Oke. Kita foto ya teman-teman ya, nggak boleh senyum. Kamera 3, 2, 1. Oke teman-teman, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman. God bless. Happy Saturday. Happy Saturday. God bless semua. Semuanya. Komsel ya semua. Sampai jumpa di Komsel, sampai Sabtu, berjalan-jalan. Cijoy, thank you ya Cijoy buat hari ini ya Cijoy. Ampun dia. Udah nyanyi dari pagi. Matiin ya lagunya. Oke. Bye-bye. Yo, Cijoy, God bless.